itu kan enggak muda cakep ya. Orang pantun biasa lihat di TV, oh cakep. Kalau jawab cakep, gitu ya. Kalau mulai pantun harus cakep. Belum. Baik, hari ini hari Kamis. Cakep. Tidak, saya cuma bilang begini. Teman-teman, kalau tahan, jangan terlalu terbawa emosi. Berpetualang di tanah yang landai. Cakep. Masuk ke dalam hutan keramat. Cakep. Ini saya bisa jalan. Bisa? Bisa. Izin pastor karaoke. Tapi takut saya. Jalan-jalan di tanah yang landai. Cakep. Masuk ke dalam hutan yang sakral. Cakep. Hari ini bersama El Shaddai. Cakep. Bertemu di gereja katedral. Cakep. Masih mau? Saya cuma sudah satu. Jangan paksa-paksa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur dan saya memang sengaja ambil bacaan dari Injil hari ini. Ya. Kalau orang sombong itu jangan bersyukur. Biasanya dia tidak mau bersyukur. Orang sombong itu, bahkan kalau kita dengar mereka suka cerita yang tinggi-tinggi, ya, itu orang sombong. Bahkan yang menjengkelkan itu orang sombong yang tidak mengakui dirinya sombong. Saya bukan cerita sombong, tapi yang dia ceritakan sombong. Orang sombong itu pasti orang yang kurang tahu bersyukur. Orang sombong itu pasti orang yang tidak mau berterima kasih dan dia kurang membawa kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Seringkali yang dialami adalah apa yang terjadi dalam hidup saya atas kendaliku dan bukan kendali orang lain. Berbeda dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan selalu melahirkan rasa syukur dan karenanya dia berani dan senantiasa terdorong untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Katakan saya mau bersyukur. Saya mau bersyukur. Katakan sudah bersyukur kok. Bersyukur kok. Oke. Saudara Bersyukur kok. kasih dalam Tuhan. Bersyukur kok. Hari ini apa yang dialami oleh orang kusta sebagai orang yang rendah hati. Dia sebelum dia melihat ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan apa? Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau. Coba lihat kebanyakan kalau saya mau, Tuhan dalam doa pun kalau mau jujur kita seperti itu berdoa. Tuhan berikanlah selalu yang kita minta adalah seolah-olah kita punya kebutuhan. Lalu seolah memaksa Tuhan lagi, bahkan taruhan dengan Tuhan, ancam Tuhan. Kalau kau tidak kabulkan, kau tidak akan masuk ke gereja. Tapi orang yang rendah hati seorang kusta ini dia datang kepada Yesus dan bilang, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Apa jawaban Yesus? Soalnya kalau soal kemampuan, Yesus mampu tidak menyembuhkan? Mampu. Dia tahu Yesus populer, pasti mampu menyembuhkan. Kemampuan Yesus tidak bisa diragukan, tidak perlu diragukan. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus mau? Ini bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan, kehendak ilahi. Karena dia datang kepada Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan
Yesus bilang, Aku mau jadilah engkau tahir. Dan dia sembuh. Setelah dia sembuh, lalu Yesus mengatakan kepadanya untuk melakukan 3 hal. Dengan peringatan keras, pertama larangan, yang kedua perintah. Larangan, dia bilang, jangan kau katakan kepada siapapun. Pengalaman engkau disembuhkan, jangan kau katakan kepada siapapun. Itu larangan. Yang kedua perintah. Perintah ini yang kedua terbagi 2. Yang pertama dia bilang, kamu pergi kepada imam, perlihatkan dirimu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sudah sembuh. Lalu yang kedua, perintah yang kedua adalah engkau mempersembahkan persembahan sesuai hukum Tuhan sebagai bukti bagimu. Jadi kalau orang kusta di zaman itu, dia harus jalan dengan baju compang-camping, lalu dia teriak najis, terisolir dari masyarakat. Sekarang kalau dia sembuh, imam akan periksa dari atas ke bawah. Imam periksa. Oh, sembuh, memang benar. Kalau tidak ada aturannya, jadi imam periksa. Nah, orang ini setelah sembuh harus memperlihatkan kepada imam, lalu membayar, mempersembahkan persembahan sesuai ketentuan Musa. Jadi Bapak Ibu, kalau ada administrasi, Anda mau urus surat nikah, mau kursus, mau pergi urus komuni pertama, jangan tanya-tanya kenapa bayar lagi. Dede tingginya. Dari zaman dulu sudah ada tentang hal begitu sebagai bukti. Kamu dapat akta nikah, kamu dapat surat begini, itu sudah dari zaman dulu ada. Tidak ada juga misalnya suatu paroki untuk urus akta nikah 5 juta. Ini mau DP KPR kan? Pasti tetap sesuai dengan wajar. Dan setelahnya larangan, jangan engkau ceritakan kepada siapapun. Saya tanya, dia ikuti enggak? Apakah dia taat? Oke, kita sepakat dulu tidak taat. Tetapi ini Bapak Ibu bukan masalah taat atau tidak. Rasa syukurnya mendorong dia untuk membawa kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Kadang-kadang tuh kita walaupun sudah jago gimana, saya cinta sekali sama dia, tapi dia bilang, jago gimana, ya saya pegang-pegang. Dia tidak bisa pegang, dia bilang sama dia punya kakak, jangan bilang lah. Mendorong dia bersyukur karena selama ini dia berdoa, Tuhan berikan saya kekasih jiwaku, kekasih hatiku yang terbaik. Dan dia berlutut di gereja katedral, begitu dia membuka-buka, Bapak Tuhan mata. Ini malaikat yang gerakan dia. Dia bersyukur tentang itu. Sampai semua dia cerita orang-orang terdekat, bahkan Tuhan dia bilang, oh Tuhan ku cinta dia. Rasa syukur mendorong dia untuk memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Kita juga punya pengalaman rasa syukur seperti itu. Di awal tahun 2024, kelompok persekutuan doa El Shaddai, kita diajak untuk kami bersyukur. Bersyukur akan kebaikan Tuhan yang sudah lewat 2023. Yang sudah lewat 2022. Karena kita hidup kalau 40 tahun, kurang lebih 30 tahun, kita sudah alami rasa syukur. Kita sudah tahu memilih untuk bersyukur atau mengeluh. 2018 gempa berkekuatan 7,4 skala Richter
Di Palu masih ingat, ribuan orang meninggal, ratusan ribu kerugian, ratusan ribu pengungsi, ratusan ribu rumah yang rusak. Saya mau cerita Bapak Ibu, waktu itu ada satu ibu dari Palu dibawa ke rumah sakit Dani. Saya tidak tahu apakah umat pernah dengar ceritanya. Oh, dengar ceritanya. Ini pengalaman real, kisah nyata. Ibu ini dibawa dari Palu, tidak ada keluarganya di sini. Maka Sandra yang paroki adalah Stanton. Pastor Simon, boleh tak kasih minyak suci? Saya bilang, oh di paroki mana? Oh tidak, dia di rumah sakit ini Pastor Sarah. Oh ya, saya kira di rumah. Lalu di rumah sakit mana? Rumah sakit Dani Pastor. Oke. Saya bilang coba nanti kontak dulu Pastor Van Maneke waktu itu mas beliau. Oh masih mau kontak atau begini saja, pastikan jemput saja saya dulu daripada tunda-tunda. Tidak ada keluarganya kalau. Maka saya waktu itu sudah siap-siap, bawa alat-alat perminyakan, bawa buku segala macam. Begitu mau turun tangga pastoran, diteleponlah saya. Pastor, saya sudah di Anuan, tetapi ibu sudah meninggal. Kodok. Maka saya masuk ke kamar, saya simpan lagi alat-alat semua itu. Lalu saya bilang, tidak apa-apa, jemput saya, kita berdoa supaya keluarga diteguhkan. Oh ya Pastor, oke Pastor. Begitu sampai semua alat-alat ditinggalkan, saya hanya pakai jubah, saya tidak bawa sekolah, pergi jalan. Sampailah di rumah sakit Dadi, masuk parkiran, begitu parkir masuk ke lobi, lalu keluarganya datang, Pastor, mama hidup lagi. Mama hidup lagi, oh ya? Maka saya langsung bingung, tidak ada alat-alat. Telepon kostor Pak Domi, tolong Pak Domi siapkan itu alat-alat untuk perminyakan. Kunci kamar saya kunci saya bawa, minta sama Pastor Fani di kantor beliau. Pak Domi bilang, oh lalu Pastor bawa kemana? Ke rumah sakit Dadi. Oh rumah sakit Dadi, Pastor ada apa? Pastor kenapa? Pak Domi, saya suruh kau bukan suruh wawancara. Kau cepat siapkan datang kemari. Ini orang pas hidup. Datanglah Pak Domi. Kita waktu itu sangat mencekam. Ternyata ibu ini kerinduannya adalah tolong panggil pastor untuk kasih minyak suci. Sangat mencekam keluarga di situ. Lihat-lihat saya cerita tanya mereka, kisahkan lagi, ceritakan bagaimana itu likuifaksi, bagaimana itu gempa. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu, saya lihat keluarga mau doa agak susah memasukkan, mereka curhat. Ibu ini apa itu alat ini itu masih jalan. Saya lihat suhunya tiba-tiba turun drastis. Saya lihat lagi keluarga, saya lihat ibu ini, saya pegang tiba-tiba dingin sekali Bapak Ibu. Saya pegang besi tempat tidur, bukan tangan dari tidur, bukan tidur, aman, tenang. Lalu saya bilang sama keluarga, kita doa. Selesai doa saya kasih minyak suci. Saya bilang makan siang dengan Pastor Fani, saya cerita bla bla bla, saya cerita. Selesai itu saya masuk kamar. Begitu mau masuk, keluarga telepon, Pastor terima kasih Pastor sudah datang, Pastor sudah doakan dia. Saya bilang oke, semoga baik-baik saja. Kembali ke Palu kalau sudah pulih semua, ekonomi juga sudah pulih, selamat. Iya Pastor, tapi mama sudah mati. Bapak Ibu, kita bersyukur ada kesempatan. Bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita merenungkan COVID 2019, COVID-19, orang yang kita tidak kenal, orang yang kita kenal pergi. Satu kali ada seorang ibu datang dan mengatakan, Pastor, ada yang saya teman saya sekantor, dia pergi. Saya Pastor ada sakit, komorbid Pastor. Kadang-kadang kalau makan, saya harus siap allopurinol, amlodipin, segala macam obat jantung. Saya komorbid Pastor, tapi Tuhan sayang saya masih hidup. Ibu kaget ketika saya bilang, bukan
bukan soal ini yang baik. Apakah kita yang hidup lebih baik daripada mereka yang sudah dipanggil Tuhan? Apakah karena kita hidup maka kita menyimpulkan Tuhan sayang saya? No. Lalu mereka yang meninggal Tuhan tidak sayang? Tidak, Bapak Ibu. Saya mengatakan kepada ibu ini, kalau ibu sekarang ini hidup karena Tuhan masih kasih kesempatan. Tuhan masih beri kita waktu untuk kita membarui hidup. Anda belum pernah rasa mau mati kan? Siapa yang sudah pernah mau diambil kematian? Angkat tangan. Saya tidak mau lihat. Saya dalam belakang. Sambil saya doakan semoga cepat. Bapak Ibu, saya pernah ketika mau dioperasi, bukan karena operasinya besar, tetapi saya waktu itu berdusta. Saya suka cerita kisah nyata yang saya alami ini. Waktu itu di rumah sakit Walter Menginsidi di Manado, saya mau dioperasi lipomatosis. Masih boleh ini? Masih boleh? Boleh. Tinggal ini saja. Setelah itu kita bubar. Waktu itu Bapak Ibu, saya mau dioperasi lipomatosis di Walter Menginsidi dan dokter semua diperiksa. Saya sebenarnya tidak mau operasi. Saya paling tidak suka masuk rumah sakit. Saya paling tidak suka. Sehingga waktu mereka paksa saya bilang iya, tapi cuma cek. Saya tidak mau di opnam. Oh tidak, pastor, cek saja apakah bahaya atau tidak. Begitu dicek, pastor harus rawat inap, mati bicara. Tawar-menawar dengan dokter berapa hari? Pastor kalau malam ini pastor inap, besok tindakan, lusa pastor pulang. Ini operasi kecil. Oh ya, oke. Tetapi ternyata karena mungkin dekat jantung atau bagaimana, saya harus anestesi total, bukan lokal, semua harus bius total. Maka datang mereka periksa, dan bisa. Sudah 7 hari saya di rumah sakit. Saya sudah jengkel karena saya dulu pernah waktu frater lari dari rumah sakit, saya cabut ini sendiri bisa lari. Jadi waktu itu saya bilang, ini kapan saya dioperasi? Pastor sabar, karena pastor punya SGOT, SGPT tinggi. Kalau kami kasih pastor suntik itu obat bius, anestesi itu, pasti pastor punya hati, fungsi hati hancur. Saya dalam hati sudah lama hatiku hancur mengenalikan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, setelah dokter bilang, pastor nanti kami kasih obat, menurunkan SGOT, SGPT-nya pastor karena tinggi. Jadi kami akan kasih obat. Konsultasilah dengan Profesor Dr. Linda Roti atau Lucy Roti, saya lupa. Katolik. Halo pastor gimana kabar pastor? Manado kan? Aduh pastor ini. Sabar ke sana pastor. Dokter, kalau tidak lagi mau dioperasi, besok kita pulang. Ini loh pastor, kepala batu. Pastor kalau mau diatur demi kebaikan, sabar pastor nih. Kita kasih obat yang paling bagus. Saya beri obat yang paling bagus, pastor minum. Oke, siap. Dikasihlah saya obat. Besoknya datang dokter. Pastor, selamat pagi, bagaimana? Masih beringus pastor? Masih batuk? Saya bilang ada sedikit. Masih ingus keluar? Masih ada sedikit. Agak ini pastor di leher? Ya ada sedikit. Oh belum boleh operasi, mati misalnya. Sudah 10 hari. Hari ke-11 saya bilang saya akan bikin saya punya teknik. Apa itu? Dokter datang. Pagi pastor masih ada Bapak Ibu. Pastor masih batuk-batuk. Saya bilang sudah tidak. Padahal ada Bapak Ibu. Karena dokter waktu itu sudah bilang jangan dusta pastor. Kalau pastor dusta, begitu masuk obat bius, kelenjar lendir meningkat, pastor tersumbat, pastor pergi. Saya bilang ini saya harus lawan. Pergi saya sudah menjengkel di rumah sakit. Saya bilang oke, dokter, masih batuk-batuk? Sudah tidak, padahal masih. Oke pastor, sebentar sore masuk ruang operasi. Oke.
Selesai dokter keluar dari malaku. Takutku Bapak Ibu. Oh Tuhan, saya waktu itu pastor almarhum Bastian masih ada kan? Itu teman angkatan saya. Saya mau telepon dia, tidak masuk. Ini saya mau minta tolong siapa? Ada di kantor rumah sakit Katolik, gampang cari pastor. Ini rumah sakit TNI, cari senapan gampang. Tetapi cari pastor susah. Saya mau mengaku dosa. Dosa kami supaya dosa mati masuk surga. Karena saya ini mau dioperasi lalu tidak bangun, masih mau kok. Akhirnya Bapak Ibu waktu itu sudah datanglah perawat, pastor, kami akan membawa pastor ke ruang operasi. Pastor silakan buka baju, buka celana, semua pastor dibuka, pastor tidur di ranjang ini, tutup dengan kain yang strap-strap warna biru itu, tahu ya? Kelihatan semua pernah masuk rumah sakit. Ya. Pastor berbagi di situ, nanti panggil kami, didorong saya Bapak Ibu, didorong ke ruang operasi. Begitu masuk ruang operasi, ada pasien Sito. Sito itu maksudnya darurat. Orang hamil didorong. Lalu pastor sabar, ini dulu. Jangan cakap ini ibu, dalam hatiku, nggak dibilang. Mengajarnya saya tunggu 11 hari. Antrian saya yang duluan yang mau masuk, dia datang tiba-tiba, dia langsung lewat saya lambung. Untung hanya dalam hati. Kalau saya bilang kurang ajarnya, saya tunggu 11 hari, nanti dia bilang saya tunggu ini 9 bulan. Sudah Bapak Ibu, pasien itu selesai dioperasi, saya masuk. Begitu masuk, lampu dikasih turun. Lampu operasi. Dokter Rudi itu bagus, saya tidak akan lupa. Dokter yang muslim, baik sekali, dia kasih saya peneguhan, kekuatan. Pastor jangan takut, karena saya sudah pucat. Anda bisa bayangkan orang hitam begini pucat, warnanya jadi apa? Pastor, saya lihat pastor pucat. Saya berpikir bagaimana saya punya pucat nih? Oke, sudah. Maka saya langsung mau ditindakan. Ada 2 perawat perempuan mendampingi dokter Rudi itu bagus. Dan dokter pergi ke dinding. Di situ ada kayak profil yang menonjol. Ada 1 speaker yang sambung dengan flash disk. Dia putar lagi. Rohani, orang muslim. Lagu apa? Indah rencanamu Tuhan. Saya dalam hati lagu ini bukan indah bagi Tuhan, belum tentu indah bagi saya. Maka Bapak Ibu, setelah itu dokter bilang, pastor jangan melawan, kita mau kasih masuk obat bius. Dikasih masuk kelas saya obat bius. Lalu dokter bilang, pastor kalau mau tidur. Maka saya tertidur. Dibangunkan saya, pastor, selesai operasi bangun. Pastor, itu seperti orang yang baru tidur memang. Kalau dibius, ya, pastor, bangun, pastor. Begitu saya buka mata dan sadar, saya seperti orang tutup dengan bantal di sini. Dia bisa bernafas. Kenapa? Kelenjar ini naik. Saya takutnya minta ampun. Saya rasa kaki saya dingin. Saya tutup ini. Saya tidak bisa bernafas. Mulut hidung tidak bisa. Jadi dokter Rudi bingung. Ada apa? Semua prosedur benar. Ya enggak? Kenapa tiba-tiba ada kesalahan, dikasih bangun tiba-tiba? Saya lihat 2 perawat itu, yang ini, saya lihat mulai kabur, mulai jelas, mulai jadi 2 bayangan, mulai kabur. Seperti di sinetron, betul itu. Dan di sinetron, itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau Anda tidak percaya, coba nih. Seperti itu, mau terbuka begini. Selesai Bapak Ibu, saya tunjuk begini. Dan akhirnya 2 perawat ini, mereka bingung, dokter bingung, saya di suction namanya ya, di pompa itu lendir, tetap tidak bisa. Saya sudah berontak. Dan akhirnya 2 perawat tarik saya punya kain yang biru itu. Saya dalam hati Bapak Ibu, kalau kalian lakukan saya dalam keadaan tidak, no problem. Waktu itu saya merasa dilecehkan. Maka waktu itu sudah diambang kematian.
yang dalam sakratul maut, saya bukan sudah tunjuk ini, saya tunjuk. Maksudnya, karena akan ditutup. Saya masih ada harga diri, jelek-jelek kita, pucat begini, masih ada harga diri. Dan dokter Rudi balik saya punya badan, dia pukul di punggung, kasih pukul kuat-kuat sekali, saya batuk, lalu oksigen masuk. Dan saya seperti dapat hidup yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih, tidak usah jadi orang dusta untuk bersyukur. Tidak usah harus mendekati sakratul maut untuk bersyukur. Kalau hari ini Anda bisa bersyukur, maka lakukan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang memberkati, dan Tuhan akan menyelesaikan indah pada waktunya.